Assalamualaikum Soal Soleha, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya. Untuk kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ayo Soal Soleha, siap ya, dan selalu semangat. Siapkan buku paketnya, alat tulisnya, tak lupa Soal Soleha selalu untuk mandi dulu dan sarapan, dan tak lupa juga untuk selalu berdoa. Ketika Ustaz sedang menjelaskan, maka Soal boleh ikut menggarisbawahi buku paketnya agar Soal bisa lebih mudah saat sedang membaca kembali. Yuk Soal, siapkan dan perhatikan apa yang Ustaz jelaskan. Nah Soal, untuk kali ini kita belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Dimulai dengan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menemukan informasi dari teks tulis tentang lambang TKU Pramuka. Mandiri merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki sebagai jati diri anggota pramuka. Mandiri, boleh garis bawahi ya, mandiri berarti tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri juga berarti dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa selalu meminta bantuan orang lain. Untuk melatih siswa menjadi anak mandiri, dalam kegiatan pramuka diajarkan berbagai kecakapan. Syarat kecakapan umum atau SKU dalam pramuka siaga misalnya dapat melipat selimbut, menyimpan pakaian dengan rapi, dan lain-lain, misalnya mencuci piring setelah makan, misalnya boleh mencuci baju sendiri bisa, itu termasuk syarat kecakapan umum. Setelah menyelesaikan SKU, anggota pramuka mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Informasi mengenai lambang TKU dapat diperoleh dari teks tulis. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan teks tentang teks. Nah, di sini kita baca ya. Di sini ada TKU Pramuka Siaga. Salah satu tanda pengenal pramuka adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sikap, dan boleh dibuka halaman selanjutnya. Dan usaha seseorang usaha seorang anggota pramuka. Tanda kecakapan umum atau TKU diberikan kepada anggota pramuka yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU. Sesuai tingkatannya, SKU meliputi berbagai bidang. Semua anggota pramuka harus mencapai syarat tersebut sesuai tingkatannya. Pada pramuka siaga, lambang TKU berbentuk jajar genjang dengan warna dasar hijau dan berisi gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU siaga terdiri atas 3 tingkatan, antara lain TKU siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Setiap tingkatan dilambangkan dengan jumlah yang berbeda. Untuk siaga mula terdiri atas 1 susun, siaga bantu 2 susun, dan siaga tata 3 susun. TKU Pramuka Siaga dipasangkan di lengan baju sebelah kiri. Nah, Soleha, itu tadi ceritanya ya, atau teksnya. Sekarang kita kerjakan, boleh bersama-sama. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Beri tanda checklist yang merupakan lambang TKU Pramuka Siaga dan silang yang bukan lambang TKU Pramuka Siaga. Tadi sudah ada ya. Pramuka Siaga lambang TKU-nya jajar genjang nih. 1, 2, dan 3. Berarti dikasih tanda centang. Centang. Berarti selebihnya dikasih tanda silang. Nah, selanjutnya buka halaman 124 tentang matematika. Benda-benda berbentuk bangun datar. Pada kegiatan pramuka seperti berkemah, terdapat berbagai macam benda yang dibawa siswa.
Permukaan benda-benda tersebut berbentuk bangun datar. Bangun datar adalah, boleh digarisbawahi ya, bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus dan atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Berikut contoh benda yang berbentuk bangun datar. Di sini ada buka halaman 125. Di sini ada tenda, bendera barung, dan permukaan depan tenda berbentuk segitiga. Ini ya bendera barung. Ini permukaannya. Permukaan tenda berbentuk segitiga. Bangun datar juga. Kemudian di sini ada permukaan bendera semafor berbentuk segi 4. Ini persegi 4 ya. Kemudian roda sepeda dan bagian atas ember memiliki permukaan berbentuk lingkaran. Ini roda berbentuk lingkaran dan atas embernya berbentuk lingkaran. Nah, soal-solehan nanti boleh dikerjakan ya, ini di buku tulis boleh, di buku paket juga boleh, tapi agar lebih rapi boleh dikerjakan di buku tulis. Selanjutnya kita buka halaman 125. Maaf, maksudnya halaman 126. Pelajaran SBDP tentang mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada gerak tari kreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian pernah mempelajari gerak kuat dan lemah dalam tari. Kalian juga atau soal-soal tentu ingat bahwa gerak kuat dan lemah dalam tari dipengaruhi oleh tempo musik pengiringnya. Jika tempo musik pengiring cepat, tari tersebut biasanya banyak menggunakan gerak kuat. Jadi jika misalnya lagunya temponya cepat, maka biasanya gerakannya juga cepat atau kuat. Begitupun jika misalnya gerakan lemah atau lembut atau tidak cepat, berarti biasanya temponya juga lemah atau lembut. Nah, di sini ada lagu Sipatokaan. Di sini ya, beserta gerakan yang disajikan di bawah ini. Soleha, ini ada lagu Sipatokaan. Lagu Sipatokaan berasal dari Sulawesi Utara, yaitu lagu daerah Sulawesi Utara. Di sini ada gerakan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ini gerakan ke-1 yaitu yang lagunya seperti ini ya. Sayang sayang sipatokaan matego tego gorokan sayang. Nah, ini gerakan yang ke-1. Gerakan ke-1-nya adalah miringkan badan dan kepala ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan sebanyak 2 kali sambil memukulkan tongkat ke samping kanan. Setelah itu lakukan hal yang sama ke sebelah kiri. Ulangi gerakan sesuai lagu. Ini yang gerakan ke-1. Gerakan keduanya, lagunya masih sama liriknya. Sayang sayang sipatokaan matego tego gorokan sayang. Ini gerakannya adalah pukulkan tongkat ke bagian bawah, atas, kanan, dan kiri masing-masing sebanyak 2 kali secara bergantian. Posisi badan mengikuti arah gerakan tongkat. Ulangi gerakan sesuai lagu. Gerakan ketiganya ada di sini halaman 127. Lagunya di sini ada langkahkan kaki ke kanan sebanyak 2 langkah sambil mengayunkan tongkat ke sebelah kanan. Setelah itu lakukan hal yang sama ke sebelah kiri. Ini gerakan yang ketiga ya. Lalu ada lagi gerakan yang keempat, yaitu kaki kanan melangkah ke depan dengan posisi tumit sebagai tumpuan sambil badan miring ke kiri dan tongkat dipukulkan sebanyak 1 kali ke arah kiri. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk kaki kiri dan posisi badan serta tongkat ke sebelah ke arah kanan. Nah, seperti itu ya. Ini lagu Sipatokaan yang berasal dari lagu daerah Sulawesi Utara. Selanjutnya buka halaman 127, yaitu tentang PPKN, pembelajaran kedua tentang lambang sila Pancasila. Yang pertama yaitu
Pada perisai Garuda Pancasila terdapat 5 ruang. Masing-masing berisi gambar yang merupakan lambang sila-sila pada Pancasila. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada bintang. Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang bersudut 5 terletak di tengah perisai. Makna dari sila Pancasila yang pertama adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, Saudara Soleha, ketika Ustaz sedang menjelaskan, Saudara Soleha boleh ikut menggaris bawahi bukunya agar lebih mudah untuk menghafalkan. Selanjutnya, buka halaman 128. Sini ada soalnya. Boleh dikerjakan. Apa lambang sila pertama Pancasila? Itu tadi apa? Bintang. Tulislah makna sila pertama Pancasila, yaitu tadi bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu boleh diisi juga ya. Buka halaman 128, yaitu pelajaran bahasa Indonesia tentang menceritakan lambang TKU Pramuka dengan gambar seri. Ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Untuk memperoleh TKU, seorang anggota Pramuka harus memenuhi syarat kecakapan umum atau SKU. Pada Pramuka Siaga, SKU untuk tingkatan-tingkatan berbeda-beda. Setelah lulus semua SKU tersebut, anggota Pramuka dapat naik dan dilantik ke tingkat selanjutnya. Lambang TKU yang dikenakan pada seragam pun kemudian diganti. Untuk mengetahui syarat kecakapan sesuai lambang TKU, kita dapat mencari informasi dari buku SKU. Setelah mengetahui syarat tersebut, kalian dapat menceritakan lambang TKU disertai syarat-syaratnya. Cara bercerita bermacam-macam. Kita dapat menceritakan dalam bentuk tulisan atau menggunakan gambar berseri. Kita baca ya yang ini ya. Syarat kecakapan umum untuk siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata berbeda-beda. SKU untuk siaga mula misalnya selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan pribadi, serta dapat melipat selimut dan merapikan tempat tidur. SKU untuk siaga bantu biasa misalnya dapat mencuci, menjemur, melipat, dan menyimpan pakaian dengan rapi, serta memelihara kebersihan salah satu ruang di rumah atau di sekolah. Nah, selanjutnya buku halaman 129, langsung ke nomor 2 saja ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Susunlah gambar-gambar di atas hingga runtut. Setelah itu tulislah cerita berdasarkan gambar-gambar yang sudah kamu susun. Ceritakan hasilnya di depan kelas. Tidak usah ya. Setelah kita susun saja ya. Nah, di sini yang pertama yang mana? Nih, yang pertama adalah nomor 5. Nomor 5 itu merapikan tempat tidur. Kedua, setelah nomor 5 apa? Boleh ini ceritanya mandi. Mandi. Nomor 1, mandi. Nomor 3, ini sarapan. Berarti yang sini kedua, sarapan. Terus ada 5, 1, 2, 3. Betul. 3, memakai sepatu. Kelima yaitu nomor 4, itu berpamitan sekolah. Berpamitan ke sekolah. Nah, Sosolha boleh tulis di sini ya. Nah, menurut kalian apakah kecakapan pada rangkaian gambar
di atas termasuk pada lambang TKU berbentuk satu susun atau dua susun? Dua susun. Sudah. Boleh tulis di buku paketnya. Nah, Sosoleha, cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan Sosoleha bisa mengerti apa yang sudah Ustazah jelaskan. Ingat, tetap semangat meskipun masih belajar di rumah. Dan sebelum bermain, Sosoleha sebaiknya kerjakan dulu tugasnya agar nanti jika sudah selesai, Sosoleha bisa bebas bermain. Terima kasih Sosoleha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.